Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semuanya? Saya lanjutkan di materi geografi pariwisata. Yang kemarin kita masuk ke pengertian pariwisata ya, pengertian wisata ya. Jadi saat ini langsung saja saya masuk ke pengertian potensi. Ya. Kalau kita mengenal wisata itu substansinya lebih kental ke kalau kita ke geografi adalah kondisi perwilayahan ya, karena di situ dilakukan sebuah kegiatan perjalanan dan sifatnya memang sementara, tidak menetap gitu ya. Nah, sekarang untuk potensi, nah itu kita indikasinya adalah di kawasan objek wisata. Nah, tentunya kawasan objek wisata ini lokasi wisata dengan berbagai jenis atau karakteristik wisata itu sendiri. Nah, pengertian potensi itu saya ambil dari eh, orang pariwisata lama ya, Yuti ya. Nah, di sini segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung. Nah, minimal dia tertarik dulu. Misalkan kalau zaman sekarang kita melihat di media sosial promosi-promosi dari media cetak, elektronik, tentunya media sosial itu sangat sangat kuat sekali. Nah, ini memberikan ketertarikan bagi orang yang membacanya atau melihatnya sehingga dia ingin datang ke sana. Nah, itu adalah potensi. Jadi simpel banget ya. Jadi saya ulangi lagi, termasuk kawasan wisata yang memiliki tujuan wisata dan merupakan memiliki indikator daya tarik, dan di situ orang yang memiliki daya tarik itu ingin atau memiliki niat untuk berkunjung ke lokasi objek wisata itu dinamakan potensi wisata. Nah, baik, selanjutnya faktor potensi wisata itu ditentukan dari berbagai aspek. Nah, ini secara geografis kondisi fisik itu penting sekali. Jadi, potensi wisata di suatu kawasan, suatu daerah, di suatu tempat itu pasti akan dinilai dari kondisi fisiknya. Nah, selanjutnya atraksi objek wisata. Nah, di sini ada sebuah kegiatan. Nah, faktor potensi objek itu kalau kegiatannya produktif, aktif di lokasi objek wisata itu pasti orang akan suka datang ke sana. Misalkan contohnya kita di Kalimantan Barat kita punya Tugu Katulistiwa. Setiap tahun di situ pasti diadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya skupnya bukan hanya nasional tetapi skupnya internasional, yaitu festival kulminasi, karena kita berada di titik 0 derajat atau di zona garis katulistiwa yang membelah antara lintang utara dan lintang selatan. Nah, ini salah satu contoh aja. Nanti bisa kawan-kawan skrip atau deskripsikan secara global. Nah, di situ atraksi. Jadi harus harus produktif ya objek wisatanya, harus banyak kegiatan yang itu juga nanti dipaparkan dan ditawarkan, orang melihat dan akhirnya potensi itu muncul dan orang akan datang ke sana. Aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini adalah keterjangkauan. Bagaimana lokasi objek wisata itu dijangkau dengan mudah segala segmen. Misalkan objek wisata Tugu Katulistiwa itu berada di pinggir jalan ya. Jadi lintas ya, Pontianak ke Singkawang dan sebagainya. Orang mau ke sana agak mudah karena akses jalannya jalan lintas gitu ya. Bukan hanya jalan arteri aja yang bisa lewat ke sana, baik lewat sungai bisa, lewat darat juga bisa. Nah, luar biasa. Sehingga ini memberikan jasa pelayanan dan memberikan ruang ruang publik dalam artian ruang pekerjaan kepada banyak segmen. Misalkan akses moda transportasi berkembang, orang ojek berkembang, terus rumah makan berkembang, penginapan berkembang. Saya yakin aksesibilitas atau keterjangkauan jarak yang ditempuh, kondisi lokasi, jalan dan sebagainya ini sangat menentukan, yaitu dinamakan aksesibilitas itu sendiri. Itu faktor potensi untuk menunjang peningkatan potensi sebagai kajian daya tariknya. Pemilikan lahan. Nah, jadi ini pemilikan dan penggunaan lahan ya. Jadi lahan itu tidak sengketa. Objek wisata yang dikelola dan dia sudah berkembang bagus, misalkan pada agrowisata atau wisata desa gitu ya, atau desa wisata, itu harus memang dikomunikasikan dengan baik. Jadi bagaimana hak hak kepemilikan tanahnya, pengelolanya, asetnya, investornya siapa dan sebagainya supaya tidak bermasalah setelah dia booming. Setelah masyarakat itu melihat bahwasanya objek wisata ini
sudah bagus tapi ternyata di tengah jalan ada konflik masalah kepentingan. Nah, ini tidak bisa atau jangan sampai terjadi gitu ya. Sarana prasarana, objek wisata itu butuh sarana prasarana. Ada sarana prasarana pokok yang harus ada di objek wisata. Misalkan wisata yang sifatnya alam, misalkan di kawasan pantai dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama adalah toilet gitu ya. Terus tempat sampah, sarana peribadatan. 3 itu harus ada. Kalau itu sudah ada dan minimal itu bisa mengakomodir aktivitas yang ada di sana. Syukur-syukur bisa dikembangkan seperti sarana restoran, tempat penginapan, nah itu ya. Nah terus toko cenderamata atau merchandise dan lain sebagainya. Nah ini adalah sebuah aset untuk memberikan sebuah kenyamanan sehingga potensi itu bisa didorong lebih berkembang dan lebih potensial sesuai dengan karakteristik objek wisatanya sendiri. Nah masyarakat, nah potensi atau faktor potensi wisata itu ditentukan kuat sekali oleh masyarakat karena aktivitas sosialnya, keramah tamahannya. Contoh di Bali, orang datang ke Bali pasti senyum sapanya cukup luar biasa. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran yang ada di geografi pariwisata ini, saya ingin mengimbau kepada kawan-kawan tentunya dari faktor potensi wisata ini, kawan-kawan coba review ya di kawasan daerahnya sendiri-sendiri. Misalkan di desanya atau di lingkungannya kawan-kawan, apa sih yang menjadi nilai potensi yang bisa diangkat gitu ya. Apakah faktor masyarakatnya mendukung? Nah, dia siap nggak? Dia ramah nggak sama orang-orang yang nanti akan datang ke situ gitu. Nah, peran masyarakat ini sangat penting. Jadi misalkan kalau kita bicara desa wisata. Nah, desa wisata itu yang akan kita tonjolkan adalah aset atau potensi dari desa itu sendiri. Terus yang kedua adalah faktor humannya atau faktor manusianya sendiri. Bagaimana dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada wisatawan. Rata-rata orang Indonesia kalau untuk desa wisata juara sih ya. Kita sebut kayak di Ubud Bali, terus di kawasan-kawasan Yogyakarta itu sekarang sudah mengembangkan aset nilai-nilai potensi wisata karena dia menilai misalkan di kawasan-kawasan daerah kering ya, daerah Kars kalau kita bicara geografi, di daerah Jawa bagian selatan. Nah, di situ memang didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan yang kurang begitu produktif sehingga yang bisa dikembangkan adalah aset alamnya. Nah, akhirnya masyarakat berpikir bagaimana orang mau datang ke desa kami, dia bisa membayar, bisa bertransaksi, dia bisa membeli apa yang kita buat di desa kami dan dia bisa menikmati dan dia bisa bahagia dengan kondisi yang ada di objek wisata itu sendiri. Nah, ini penting. Keramah tamahan, nilai kreativitas, terus nilai inovasi masyarakatnya, terus kerjasama masyarakatnya bagus, terus kesadaran masyarakatnya bagus. Makanya didorong oleh komponen bagaimana adanya sadar wisata atau kelompok masyarakat sadar wisata atau kelompok masyarakat pemuda sadar wisata. Nah, ini berkembang pasti nilai-nilai potensi wisata di desa itu akan berkembang juga. Kalau tahun 90-an sampai 2000 ya, itu ada namanya istilah pesona atau sabta pesona. Nah, yang sekarang kita istilahkan Wonderful Indonesia atau pesona Indonesia. Nah, ini jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 faktor potensi wisata yang harus kita pegang sehingga kawan-kawan bisa merekomendasikan untuk bisa berkembang dengan baik sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh tujuan objek wisata itu dan meningkat menghasilkan nilai produktivitas masyarakatnya, kondisi ekonominya juga akan meningkat secara tidak langsung karena masyarakat langsung berperan dalam suatu objek wisata yang ada di situ. Nah, entah itu mengelola tempat penginapan, tempat rekreasinya, lahan parkir, kebersihan, dan bisa menginvestasikan tanahnya sebagai kawasan-kawasan yang direkomendasikan untuk objek wisata. Nah, itu penting. Jadi itu untuk faktor potensi wisata. Nah, selanjutnya penilaian potensi wisata. Nah, penilaian potensi wisata itu kita masuk kepada konsep 4A.
Nah, konsep 4A ini yang sering digunakan dalam penelitian-penelitian potensi wisata. Yang pertama adalah atraksi wisata atau attraction. Nah, di sini pengertiannya adalah kenikmatan wisatawan dalam hal keindahan wisata. Jadi atraksi itu nanti kalau dalam sebuah riset penelitian pariwisata atau geografi pariwisata, kita lihat dari indikator atraksi wisata itu keindahan wisata alam, keindahan wisata, keindahannya itu akan ditentukan oleh bagaimana kenikmatan wisatawan dalam hal apa ya namanya, bukan hanya keindahan sebenarnya, kekuatan yang mendorong sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ya, misalkan di situ pemandangannya sangat bagus. Nah, terus selanjutnya ada apa ya namanya ya? Mungkin hutan lindung, dan di situ terdapat flora dan fauna yang unik gitu ya, yang dilindungi dan difasilitasi tentang informasi atau sistem informasi yang terstruktur oleh pengelolanya. Itu akan sangat bagus. Terus di situ kalau kita ingin menikmati sebuah keindahan di suatu objek wisata, pasti kita butuh adanya sebuah kenyamanan, keamanan ya. Namanya kita berwisata, kalau kita nggak aman, nggak tenang ya. Jadi itu akan mempengaruhi kondisi-kondisi bagian dari atraksi ini sendiri. Nah, yang kedua adalah amanitas wisata. Ya, di sini tadi saya sebutkan. Jadi fasilitas pendukung itu penting banget. Tadi ada 3 hal yang itu merupakan fasilitas pokok ya, kalau di objek wisata itu harus ada gitu. Tapi fasilitas pendukung ini juga kita lihat dari segmen wisatawannya. Segmen wisatawan itu contohnya gini. Eh para pelancong, para wisatawan zaman sekarang itu inginnya kayak apa sih? Anak muda sekarang itu inginnya seperti apa? Nah, yang di materi sebelumnya saya pernah menyinggung ada spot selfie ya. Jadi anak-anak sekarang itu eh mobilitas aktivitasnya untuk berwisata itu, kalau dia sudah membawa perangkat kamera, dia datang ke suatu objek wisata, dia bisa foto selfie di sana, bisa mengambil gambar, itu diposting ke media sosial. Nah, itu adalah salah satu strategi untuk mendukung bagaimana meningkatkan potensi pada sebuah objek wisata itu melalui fasilitas. Secara tidak langsung kan wisatawan itu mempromosikan. Nah, jadi seperti itu. Ini sebenarnya strategi ya, strategi bagi pengelola pariwisata gitu. Apalagi kawan-kawan nanti kalau disiapkan menjadi kawasan desanya menjadi kawasan desa wisata, atau kawan-kawan menjadi salah seorang ahli di bidang pariwisata atau geografi pariwisata, itu penting sekali. Aksesibilitas mungkin sedikit saya ulangi. Tadi saya sudah sampaikan ya. Ini penilaian potensi. Nah, di sini aksesibilitasnya kita bicara sarana dalam mencapai kawasan tujuan wisata. Nah, tentunya objek wisata itu kalau kita lihat kawasannya itu susah untuk dijangkau, pasti dia hanya tertentu aja orang yang ingin datang ke sana. Tetapi kalau memang aksesnya itu sangat mudah, misalkan contohnya ya, kalau kawasan-kawasan yang sangat mudah dijangkau itu yang bisa nanti segmen wisatawannya menyeluruh, baik dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, itu contohnya misalkan waterboom, terus wisata edukasi, terus waka marga satwa, misalkan kebun binatang dan sebagainya. Nah, itu aksesnya agak mudah. Tapi kalau objek wisata yang sifatnya adventure atau mendaki, itu segmennya pasti terbatas, khusus bagi remaja maupun orang dewasa, misalkan kayak gitu. Anak-anak kemungkinan tidak bisa. Nah, itu kita bicara aksesibilitas. Nanti indikator penilaiannya, kalau kita mau misalkan penelitian pariwisata, kita lihat aksesibilitas dari kondisi jalannya, fasilitas transportasinya, terus jenis-jenis jalan yang untuk menjangkau ke kawasan itu, terus sampai ke jarak. Nah, jarak dari kota yang penuh dengan fasilitas dengan lokasi objek itu penting. Berapa hari harus ditempuh, atau berapa jam ditempuh dari lokasi itu. Dan ini bisa untuk memposisikan wisatawan itu akan berpikir, saya kira-kira mau berkunjung ke sana jadi nggak ya, atau misalkan saya bisa nggak untuk selesai dalam 1 hari dengan berbagai objek wisata yang kira-kira jaraknya beda-beda gitu ya, antar satu objek ke objek yang lain.
Terus selanjutnya aktivitas wisata. Nah, activity, kegiatan dalam berkunjung wisata itu sendiri. Misalkan gini, wisatawan atau pelancong itu rata-rata kadang juga melihat ya, bukan hanya dia datang untuk menikmati objek wisata, tetapi kalau pengelola itu bisa mengolah atau melakukan manajemen yang bagus tentang objek wisatanya dengan berbagai kegiatan, pasti orang yang berkunjung yang awalnya niatnya hanya ingin bersuah foto, misalkan menikmati keindahan alam atau menikmati keindahan objek wisata itu, dia pasti bisa merekomendasikan atau mengajak kawannya, oh yuk kita ke objek wisata itu, di situ ada event, ada kegiatan, di Tugu Katulistiwa ada festival Katulistiwa atau festival kulminasi gitu ya. Oh iya kak, itu menarik kayaknya. Boleh kita kunjungi karena saya belum pernah datang ke sana. Atau bisa merekomendasikan ke kawannya. Oh, kalau kamu mau ke Pontianak, tentukan beberapa bulan, ada dalam 1 tahun 2 bulan yang dia ada festival kulminasi yang tidak dimiliki oleh daerah lain kecuali Pontianak, misalkan di situ. Nah, di situ ada hal apa misalkan? Oh, nanti kita bisa mendirikan telur itu di titik 0 derajat, bisa berdiri di siang hari gitu. Terus kita berdiri di situ tanpa bayangan pada siang hari. Nah, luar biasa. Orang akan berpikir ternyata kita tidak hanya berkunjung untuk menikmati objek wisata, tapi kita akan melihat dan bisa menikmati lebih dari keindahan yang ada di situ dengan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan. Semakin produktif kegiatannya, semakin sosialisasinya bagus, semakin promosinya bagus, semakin mengikuti perkembangan segmen wisatawan sekarang, itu saya yakin objek wisata itu akan selalu berkembang dan selalu eksis dan akan dinantikan oleh para wisatawan yang ingin berkunjung ke sana. Dan itu pasti gridnya adalah setiap tahun kalau tidak ada permasalahan, kondisi keamanan juga bagus, itu peningkatan daya tarik wisata rata-rata meningkat. Ini bisa dibuktikan dan kawan-kawan bisa cek juga di Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata, nilai-nilai potensi pariwisata prioritas suatu daerah itu biasanya gridnya semakin naik tingkat kunjungan wisatawannya. Nah, ini ke konsepnya. Nah, peran geografi pariwisata. Nah, di sini geografi pariwisata itu memiliki peran yang sangat penting, diantaranya adalah geografi pariwisata dalam menunjang aktivitas pariwisata. Terus peran geografi pariwisata menunjang perhotelan. Nah, di sini ternyata kawan-kawan itu bisa loh, misalkan pemetaan hotel di kota Pontianak, misalkan berdasarkan tingkat kunjungan pariwisata misalkan. Wah, itu kan luar biasa. Jangan penelitian itu hanya daya tarik objek wisata, potensi, tetapi fasilitas penunjang itu bisa kita kelola gitu. Pemetaan itu kan persebaran hotel. Kita bisa prosesikan, misalkan tingkat kunjungan per bulan di kota Pontianak itu berapa gitu ya. Nah, dengan jumlah hotel itu memenuhi nggak kuotanya, misalkan kayak gitu. Nah, nanti klasifikasi hotelnya kita bisa kelaskan atau skala bintang. Kalau di Pontianak kayaknya skala bintang 4 yang paling tinggi ya. Nah, jadi itu bisa kita klasifikasikan, terus aksesnya, mobilisasinya, apakah faktor ketersediaan hotel yang cukup banyak, apakah atau sentralistik ya, atau terpusat pada sebuah ibu kota aja, atau tersebar misalkan di berbagai daerah di luar kota Pontianak, ya ruang lingkupnya Kalimantan Barat. Nah, kalau itu masih sentralistik di kota Pontianak, apakah mempengaruhi tentang kondisi kenyamanan wisatawannya dan lain sebagainya. Nah, saya sedikit cerita ya. Ada 2019 kemarin saya ngobrol sama pengelola DNTS ya, Danau Sentarum ya, Taman Nasional Danau Sentarum ya. Nah, di situ dia itu akan kedatangan wisatawan dari Jerman. Tetapi setelah dia sampai Pontianak, dia bingung saya harus kemana untuk ke DNTS. Nah, ini menjadi PR sebenarnya ke Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kapuas Hulu bisa mempromosikan atau memberikan sebuah layanan paket wisata yang itu jangkauannya dari kota Pontianak terus ke settle, jadi daerah settlement ya, daerah penyangga kota, misalkan nanti perjalanan melalui kabupaten-kabupaten yang ada di antara untuk menuju ke Kapuas Hulu dan nanti bisa sampai ke Danau Sentarum. Nah, ini belum ada. Akhirnya para wisatawan itu bingung dan akhirnya mendadak dari situ. Misalkan
Paket wisata itu sudah ditawarkan di media sosial sebelumnya, di launching, dipublish di media sosial, orang luar negeri akan lihat, oh di sini ada paket wisata menarik, boleh nanti saya datang. Dia nggak mau ribet, ada yang melayani, dia langsung berangkat. Nah, ini sebenarnya aset yang bisa dikembangkan, bahwa jasa biro transportasi atau jasa tour travel yang ada di Pontianak itu sekarang masih merekomendasikan untuk berwisata bukan ke daerahnya sendiri tetapi ke negara tetangga, misalkan ke Malaysia, malah ke Jawa dan sebagainya. Tapi yang dikembangkan dalam sebuah proses dunia pariwisata atau perjalanan pariwisata untuk potensi wilayahnya di Kalimantan sendiri, saya kira sangat kurang sekali untuk paket pariwisatanya itu. Ini yang menjadi PR kita. Kalau mahasiswa geografi ini bolehlah dikaji ya, dikaji menjadi sebuah aset penelitian yang bisa direkomendasikan ke pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang ada di wilayah kawan-kawan semua. Nah, jadi peran geografi pariwisata itu ada gitu, bukan hanya sekedar kita cerita mewacanakan terus kita nggak bisa buktikan, tapi kita coba itu kita telaah dengan hasil riset ilmiah, hasil skripsi mahasiswa yang nanti misalkan kawan-kawan concern ke geografi pariwisata. Jadi seperti itu. Nah, saya masuk ya, peran keruangan. Geografi pariwisata tidak lepas dari peran keruangan atau perwilayahan. Jadi secara tidak langsung akses lokasi perwilayahan itu sangat penting menentukan bagaimana nilai-nilai potensi pariwisata itu bisa dikelola. Atau misalkan kita telaah atau kita bisa rekomendasikan, dan itu memberikan pelayanan terhadap wisatawan dalam melakukan akses ke salah satu objek wisata yang ada di geografi pariwisata atau misalkan di wilayah tertentu. Peran keruangan geografi pariwisata yang pertama, bagaimana mengetahui dan memahami karakteristik sumber daya pariwisata yang ada di setiap wilayah daerah. Nah, ini penting. Jadi kawan-kawan jangan sampai lupa ya, bahwasanya bagaimana sumber daya pariwisata yang ada di setiap wilayah itu bisa dikembangkan dan diketahui. Ini bukan hanya tugas dari pemerintah daerah ya, masyarakat itu bisa mengusulkan bahwasanya dan itu bisa disampaikan ke dinas pariwisata. Misalkan kita dari komunitas masyarakat sadar wisata desa apa gitu ya, mengusulkan kami di desa kami ada air terjun 7 warna misalkan kayak gitu. Ini perumpamaan aja. Nah, ini sebenarnya atas komitmen bersama kami ingin mengusulkan untuk pembangunan desa wisata gitu. Nah, rekomendasi itu bisa keluar nanti, bisa melalui kebijakan. Kalau di pemerintah daerah itu melalui Riparda ya, rencana induk berkaitan dengan pariwisata daerah. Nah, itu nanti biasanya di anggaran bupati dan dikelola oleh melalui Bapeda dan Dinas Pariwisata dirancang prioritas untuk pengembangan pariwisata di salah satu di kabupaten ini mana dulu gitu. Itu juga sebenarnya bisa muncul dari usulan masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Makanya kita harus peka sebagai mahasiswa geografi. Kita makanya kemarin tadi saya sampaikan, ayo kita lihat di daerah kita itu punya potensi apa sih gitu ya, dan apa yang perlu kita lakukan sehingga bisa menunjang produktivitas masyarakatnya berkembang, ekonominya bisa jalan, mobilisasi ekonominya bisa jalan, dan itu bisa menekan angka ya ibaratnya migrasi ya, atau angka orang yang nanti mau merantau ke kota gitu. Rata-rata dia setelah lulus dia ingin cari kerja di kota, dan itu salah. Bagaimana mengembangkan daya wilayahnya? Kalau orang geografi ya bagaimana kita analisis secara keruangan karakteristik daya tariknya itu sendiri yang ada di daerah. Yang kedua, mengetahui dan memahami ya karakteristik aktivitas para wisatawan berdasarkan pada asal wisatawan dan tempat tujuan wisata. Kalau sampai saat ini masyarakat kita itu kadang untuk berwisata di Kalimantan Barat itu masih tergolong ya dikatakan ini ya terbatas itu dari apa saja sebenarnya. Mereka akan berpikir bagaimana aksesnya, keterjangkauannya. Memang wilayahnya cukup luas, bisa kita lihat kalau potensi pariwisata yang ada di Kalimantan Barat ini cukup tinggi, khususnya adalah wisata alam gitu ya. Melihat wisata alamnya aja sudah cukup potensial sekali, apalagi
apa namanya, di kabupaten itu, contohnya di Danau Sentarum lah ya. Di Danau Sentarum itu cukup luar biasa banyak karena sifat alaminya juga cukup tinggi. Nah, asal wisatawan, tempat tujuan wisatanya. Nah, ini penting. Karena apa? Secara tidak langsung, orang yang ingin berwisata itu juga dia melihat menarik enggak. Nah, jadi seperti itu. Kalau rata-rata ya di Kalimantan Barat itu ada sekitar, kalau nggak salah sih data data BPS ya, itu 146 146.807 kilometer persegi. Ya cukup luas sekali. Nah, ini yang terkendala adalah di aksesibilitas dan fasilitas wisata, dan bagaimana pengelolaan, yang terakhir adalah promosi. Nah, ini masih berkurang. Makanya tadi orang Biro Perjalanan Pariwisata juga masih bingung gimana saya mau ngeplotkan untuk rangkaian tur wisata untuk Kalimantan Barat kalau rata-rata belum dikelola dengan baik. Peran serta pemerintah, masyarakat, asosiasi, kalau asosiasi baik itu asosiasi perhotelan, asosiasi jasa pariwisata, perjalanan pariwisata, itu harus gabung. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini gitu ya. Itu kalau bisa bersinergi, berjalan bersama, saya kira akan dapat berjalan dengan bagus. Nah, selanjutnya sebelum ke perencanaan pariwisata, saya ingin langsung ke sini dulu, ke konsep ya. Nah, sebenarnya memang perencanaan pariwisata itu kita harus masuk kepada segmentasi konsepnya. Kalau di geografi kita harus kenal nih bagaimana konsep-konsep geografi yang digunakan dalam menganalisis pariwisata. Nah, saya akan mulai ke konsep yang pertama. Nah, di situ ada namanya konsep aglomerasi. Ayo, mungkin kawan-kawan di geografi atau konsep-konsep geografi di semester awal udah tahu ya, harusnya udah tahu apa sih konsep aglomerasi itu sendiri. Nah, di sini ada informasi yang memang nanti saya jelaskan. Jadi ini saya lompat, besok kalau pertemuan berikutnya saya kembali ke depan supaya mengingatkan saja. Jadi aglomerasi di sini kecenderungannya kalau untuk di pariwisata adalah pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia yang bersifat dinamis dan fenomena alam. Jadi aspek fenomena alam ini ditentukan sekali, sehingga tadi kalau di pariwisata adalah potensi alamnya gitu yang bisa dikembangkan. Misalnya pengelompokan kawasan industri, pengelompokan pusat perdagangan, daerah pemukiman. Dalam konsep tata ruang kota secara geografis, bahwasanya ibu kota itu dibangun dan akan dikembangkan untuk kawasan industri itu tidak mungkin di kawasan pusatnya, pasti di kawasan penyangga. Kalau di istilah geografi adalah settlement ya. Kawasan penyangga itu misalkan di kota Pontianak ada di kawasan daerah-daerah sekitarnya. Kalau di Jakarta ada di Tangerang, Bekasi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Sehingga pemukiman itu juga ada sektor kawasan-kawasan tertentu. Terus pengelompokan wilayah pengembangan pariwisata. Nah, dalam aglomerasi ini untuk pengelompokan sesuai dengan fenomena potensi alam misalkan ya, itu akan ditentukan biasanya berkembang seiring berjalannya waktu dengan analisis keruangan yang dikembangkan oleh salah satu kabupaten ataupun kota. Nah, arus perkembangan itu akan ditentukan dengan bagaimana branding ditawarkan, atau Kota Pontianak kalau kemarin saya sampaikan ada branding Kota Katulistiwa. Yang ditawarkan ikonnya pasti Katulistiwa gitu, Tugu Katulistiwa, ada 0 derajat, membelah antara lintang utara dan lintang selatan gitu ya. Nah, ini salah satu ikon. Berarti pemerintah Kota Pontianak dan masyarakatnya punya tanggung jawab, apa yang bisa saya kembangkan yang ada kaitannya dengan branding pariwisata itu sendiri. Nah, ini sangat penting sekali menjadi nilai-nilai analisis. Nah, ini saya pesankan ke kawan-kawan di saat kawan-kawan melakukan penelitian, boleh kawan-kawan melihat ya penelitiannya kakak tingkat yang sebelumnya, tapi jangan disamakan hanya menilai daya tarik objek wisata apa dan sebagainya, jangan itu terus, tetapi faktornya banyak. Kita bisa bicara persebaran, faktor daya dukung industri, faktor daya dukung pengembangan pariwisata dari sektor
jasa, misalkan faktor pendukung dari sarana transportasi, aksesibilitas, keterjangkauan dan sebagainya. Ini di aglomerasi sangat sangat ditentukan sekali. Ya, saya kira sampai di sini materi untuk geografi pariwisata. Jadi mulai sekarang kita sudah concern ke kajian keuangan ya. Itu yang kemarin seperti mohon maaf sebelumnya saya sampaikan, aspek keuangan tidak bisa kita lepaskan, dan luaran-luaran dari geografi pariwisata ini adalah ya salah satu yang sangat recommended adalah bagaimana kita bisa membuat analisis konsep dalam bentuk kajian keuangan, baik itu peta maupun sebuah kebijakan dan strategi. Jadi seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sih kan kuliah gak? Saya rekam di video. Oh di video. Oh tak channel kan? Ya, saya kirim di YouTube. Oh, saya sudah. Itulah. Saya belum nih ke Zoom. Paling nanti mau inilah mau meet nanti pakai Zoom. Udah, terus